Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji yang bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan hidayahnya kepada kita. Kalau bukan karena hidayah Allah, maka kita nggak akan bisa seperti ini. Dahulu orang-orang jahiliyah tawaf telanjang. Laki perempuan seperti itu. Tapi mereka lakukan di malam hari karena mereka malu secara fitrah mereka. Tapi dengan datangnya Islam, nggak ada lagi yang seperti itu. Maka semoga Allah membantu kita untuk bersyukur, berzikir, dan beribadah yang baik kepadanya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah. Bicara pekerjaan wanita di dalam rumah. Kita sekarang hidup di masa yang banyak wanita gak sabar untuk fokus bekerja di dalam rumahnya, membangun rumah tangga dia. Bahkan kalau kita melihat banyak wanita-wanita yang lebih memilih bekerja di luar rumah. Walaupun dia punya kewajiban yang harus dia selesaikan di dalam rumah. Banyak wanita yang suka keluar, kita lihat jalan-jalan dengan pakaian yang menggoda laki-laki, yang sebagian dipekerjakan. Kalau melihat dia dipekerjakan. Mungkin orang, saya bekerja, engkau dipekerjakan. Dengan cara menampilkan kecantikannya, menampilkan keseksiannya untuk menarik konsumen. Jadi dia hanya diperalat untuk itu. Banyak sekali yang seperti itu. Sudah menikah, punya suami yang punya kewajiban memberikan nafkah. Sudah menjadi ibu, punya anak yang seharusnya dia bekerja, mendidik, membangun masa depan anak-anak tersebut. Tapi banyak di antara mereka yang lebih memikirkan uang, kesenangan pribadi daripada tetap berada dalam rumah. Sebagian mengatakan Islam itu menzalimin wanita. Seperti itu, jemaah. Bukan sebaliknya. Islam memuliakan wanita dan di sana ada yang mengeksploitasi wanita. Kita akan lihat bagaimana seharusnya wanita dan bagaimana pekerjaan rumah dia menjadi satu hal yang tidak membosankan. Karena kalau wanita bosan, ya, jenuh dalam rumah, enggak. Mudah-mudahan setelah kajian ini enggak ada lagi kejenuhan dan kegalauan ketika seorang perempuan harus dalam rumah. Ahibati fillah, Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Hirasatul Fadilah, beliau menyebutkan tentang prinsip-prinsip utama dalam menjaga kehormatan wanita. Yang keempat, beliau menyebutkan qararul mar'ati fi baitiha azimatun syar'iyyah.
wa khurujuha minhu rukhsatun tuqaddaru biqadariha. Beliau mengatakan yang menjadi pokok keempat ini, tinggalnya perempuan di dalam rumah adalah kewajiban secara agama. Itu hal yang diwajibkan secara agama. Keluarnya perempuan, boleh perempuan keluar rumah, rukhsah, dispensasi. Ada dispensasi buat dia untuk keluar rumah. Kapan? Ketika ada keperluan yang mendesak atau darurat. Apa yang menjadi landasan? Karena kita nggak boleh mewajibkan sesuatu, mengharamkan sesuatu, kecuali ada dalil yang menguatkan hal itu. Allah berfirman di surat Al-Ahzab ayat 33. Nah, silakan dibaca ayat ini. Surat Al-Ahzab ayat 33. Barakallahu fiik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak memalingkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Subhanallah jemaah. Berdasarkan ayat ini, seorang wanita yang tinggal di rumah, nggak keluaran rumah, itu berpahala. Kita tidak bicara kerjanya dia. Dia menetap di rumah. Kenapa kok nggak keluar gitu? Yuk jalan-jalan yuk. Yuk kita mungkin cuci mata. Dia mengatakan enggak, aku mau di rumah. Kenapa? Allah perintahkan aku di rumah. Aku boleh keluar. Ada dispensasi keluar. Kapan? Ya ketika ada perlunya. Kalau nggak ada perlunya, ya rumah inilah menjadi istana seorang wanita. Maka ahibati fillah, sejatinya perempuan itu kalau keluar rumah diwajibkan pakai hijab, pakai jilbab. Tapi ketika dia di dalam rumah, tembok, dinding rumahnya itu menjadi hijab untuk diri. Dari pandangan laki-laki, dari pandangan siapapun, dia benar-benar terjaga di dalam rumah. Jadi jangan bicara kerjanya perempuan. Tinggal di rumah, nggak keluaran tuh perempuan. Karena dia taat dengan perintah Allah Azza wa Jalla, dapat pahala tuh dia. Tapi terkadang berat bagi kita atau bagi para wanita untuk melakukan itu. Ada panggilan-panggilan untuk keluar dari rumahnya. Ya boleh keluar. Ingat tinggal di rumah perintah Allah. Keluar boleh. Ada dispensasi, rukhsah bahasa agamanya. Ya, kalau ada keperluan yang mendesak. Kalau enggak ya enggak usah. Dan kalau kita lihat di ayat yang baru saja kita baca, Allah itu menisbatkan rumah kepada perempuan. Padahal kebanyakan rumah itu milik suaminya. Tapi Allah mengatakan waqarna fi buyutikunna. Tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Ada 3 ayat di dalam Al-Quranul Karim yang menyebutkan rumah ini kepada perempuan. Rumah-rumah kalian. Yang kita baca tadi di surat Al-Ahzab ayat 33. Ada di surat Al-Ahzab ayat 34 juga selanjutnya. Kemudian di surat At-Talaq ayat 1. Ini menunjukkan bahwasanya perempuan itu
seakan-akan menjadi pemilik rumah walaupun dia nggak memilikinya. Jadi rumah itu ya harus ditempatin gitu. Allah jadikan rumah itu bukan milik kalian, tapi kalian tempatin, kalian manfaatkan untuk menjaga kehormatan diri kalian. Ahibati fillah, ketika prinsip ini difahami oleh setiap muslimah, maka insya Allah akan terjaga kehormatan dan kemuliaan para wanita dan terjaga masyarakat dari banyak fitnah. Kenapa? Yang pertama, ada tujuan-tujuan syariat yang akan terwujudkan dengan perempuan itu tinggal di rumahnya dan tidak keluar kecuali ketika ada keperluan. Yang pertama, Allah memang telah membagi tugas di mana wanita kerja di dalam rumah, lelaki kerja di luar rumah. Dan ini sesuai dengan fitrah manusia, naluri manusia, nggak bisa dibohongin. Mau tanya sama orang kafir, mau tanya sama orang muslim, mau tanya sama orang Amerika, mau tanya sama orang mana. Secara fitrah, memang yang bekerja di luar itu laki itu kerja lusan. Makanya di mana-mana kalau laki-laki di dalam rumah itu jadi masalah gitu loh. Ini kenapa di rumah terus gitu loh. Nggak kerja dia, nggak cari duit. Tapi kalau perempuan di dalam rumah nggak ada yang mempermasalahkan. Karena secara fitrahnya memang pembagiannya seperti itu. Yang kedua, ini untuk menjaga sebuah maslahat bahwa masyarakat itu masyarakat sendiri. Tidak bercampur baur laki dan perempuan. Perempuan punya komunitas, punya punya lingkungan, punya milieu sendiri. Laki-laki punya lingkungan sendiri. Makanya kita lihat sekarang ketika perempuan itu keluar rumah, banyak terjadi di beberapa tempat pelecehan seksual. Akhirnya mau tidak mau perlu dibikinkan lingkungan sendiri buat perempuan tersebut. Iya, karena secara naluri dan secara alami nggak bisa digabungin. Tapi ada yang berusaha sekolah digabungin laki perempuan. Kenapa harus digabungin? Kenapa? Kalau bicara logika, duduklah. Pakai logikamu. Kenapa harus digabungin? Apa maslahat ketika dia disendirikan? Ana sering sampaikan bahwasanya ada sekolah-sekolah sebelum Indonesia merdeka yang didirikan oleh Katolik itu khusus laki-laki. Perempuan khusus perempuan. Tapi terjadi perubahan, penurunan IQ banyak manusia. Jadi kalau kita lihat memang laki-laki punya komunitas tersendiri, dia perempuan dalam rumah atas perintah Allah Azza wa Jal. Karena memang itu tempat yang sesuai dengan profesi dia. Yang dia akan dapat melaksanakan tugas-tugas dia. Kalau dia di rumah. Kalau dia di rumah, dia akan merasa cara naluri dia punya waktu, dia punya kesempatan untuk melaksanakan tugas-tugas dia yang banyak tugas perempuan ini. Jadi ketika perempuan tinggal dalam rumah, ada list, to-do list yang harus dikerjakan 1, 2, 3, 4, 5. Kalau keluar rumah itu hilang semuanya. Yang pertama dia sebagai seorang istri. Kau sebagai seorang istri loh. Oh iya aku istri. Sebagai seorang ibu. Ini tugas yang mulia. Kita belum bicara pahalanya. Ini tugas yang mulia menjadi seorang ibu. Bagaimana diwajibkan anak itu berbakti kepada ibumu baru bapak. Karena ini tugas yang mulia bagi seorang ibu.
Kemudian dia sebagai hidden di dalam rumah ketika suaminya pergi. Yang mau tidak mau, dia yang mengatur rumah tersebut. Bagaimana dia memenuhi hak-hak suaminya yang condong, yang menikah sama nih perempuan untuk mendapatkan kedamaian, untuk mendapatkan ketentraman. Kemudian bagaimana dia mempersiapkan seorang wanita yang mendidik generasi masa depan. Itu tuh perempuan kalau di rumah. Di dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyah." Rahul Bukhari. Wanita itu ra'iyah, pemimpin di rumah suaminya, dan dia bertanggung jawab atas apa yang dia pimpin. Tugas dia sama Tuhannya. Melaksanakan sholat yang 5 waktu. Jadi waktu sholat Jumat nggak wajib. Tidak diwajibkan perempuan itu untuk sholat berjamaah di masjid. Bahkan lebih utama sholat perempuan di dalam rumah lagi. Ini rumah, Masya Allah, tempatnya pahala buat perempuan. Tempatnya ganjaran, tempatnya kebaikan, kebajikan, rumah nih. Laki-laki sholat ke masjid gitu, dipanggil. Bahkan Nabi SAW tanya, kenapa fulan gak ke masjid gitu. Gak pernah Nabi SAW menanyakan kenapa fulana gak ke masjid, gak ada. Yang ditanya laki-laki. Kemudian kewajiban haji, wajibkan ketika dia punya mahram. Kemudian ahibati fillah, Allah gugurkan kewajiban jihad bagi para wanita. Berperang nggak boleh. Bukan nggak boleh, maksudnya tidak wajib. Makanya Nabi tidak pernah membuat bendera khusus, panji khusus untuk para wanita. Enggak. Negeri-negeri yang menjadikan perempuannya sebagai tentara, ya perlu dipikir kembali. Syekh Bakar Abu Zaid, kewajiban yang harus dia kerjakan, tapi dia harus keluar rumah. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Ummu Salamah radhiyallahu taala anha pernah berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, taghzur rijalu wa la naghzu, wa lana nisful mir." Para lelaki berperang dan kami wanita nggak ikut perang. Dan kami udah nggak ikut perang, kami dapat warisan setengah dari bagian laki-laki. Gimana ceritanya? Akhirnya Mimmaktasab was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in alima. Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Barakallahu fikum. Untuk melihat jemaah, bagaimana jihad fi sabilillah yang melindungi kalian, melindungi para wanita, menyelamatkan mereka. Laki-laki yang seharusnya mengorbankan jiwa, raga, hartanya untuk para wanita. Lalu karena ada iri di sebagian perempuan, Allah jelaskan kondisinya. Jangan, nggak boleh iri gitu. Karena sejatinya pahala diberikan sesuai dengan tanggung jawab dan tugas yang diemban. Ahibati fillah, kemudian ada satu hal penting pula kenapa perempuan itu diperintahkan di rumah, keluar kalau ada perlu, dan tidak boleh tabarruj seperti orang-orang jahiliyah. Di sini laki-laki itu bekerja keluarganya untuk membangun rumah tangga dan kehidupan yang indah. Dan itu dikerjakan di luar. Nanti kerjaan urusannya urusan luar.
Alam yang kedua yang dibutuhkan suami adalah alamus sakinah warrahah walitminan. Dia butuh alam untuk ketenangan jiwanya. Ketika perempuan itu harus keluar rumah, maka akan terjadi konslet. Akan terjadi akan terjadi masalah di alam yang di dalam rumah. Dia dapat menciptakan sakinah di dalam rumahnya. Suami lelah, capek, balik ke rumahnya, kan PR-nya. Benar-benar suami yang lelah sampai rumahnya hilang segala kelelahan. Ini pahala. Bukankah Nabi SAW ketika ditanya, siapa orang yang paling dicintain Allah? Siapa orang yang paling baik? Ala khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik adalah yang paling bermanfaat buat orang lain. Dan seorang istri yang memilih tinggal di rumahnya, dia akan memberikan manfaat yang banyak sekali buat suaminya. Suami akan tenang, damai. Ketika suami keluar rumah, bekerja, dia akan bekerja dengan nyaman. Karena nggak ada masalah, nggak ada beban di dalam rumah. Hilang segala kelelahan dan kejenuhan ketika dia masuk ke dalam rumahnya. Karena istrinya menjalankan tugas dengan baik. Menjadi selimut yang menghangatkan. Subhanallah. Menjadi AC yang mendinginkan. Menjadi pelayan yang menyenangkan hati suami. Menjadi seorang ibu yang membuat suami kalau pulang rumah, ya Allah, senang banget dia. Ketika perempuan menjalankan tugasnya ini, waqarna fi buyutikunna, ini akan terjadi. Tapi kalau tidak, kita tidak mengatakan perempuan nggak boleh keluar rumah. Ingat, dari awal kita sudah jelaskan. Keluarnya perempuan dari rumahnya itu diperbolehkan ketika ada keperluan. Bukan dia mau jalan-jalan untuk menjaga. Ahibati fillah. Kemudian ingat, bagi para wanita tolong ya, hargain dirimu. Perempuan itu nggak boleh bekerja kalau pekerjaannya nggak sesuai dengan fitrahnya, nggak sesuai dengan aturan syariat. Karena perempuan itu dihargain gitu. Perempuan itu melahirkan, menyusui, mendidik anak-anak, melayani suami, sekolah untuk anak-anaknya. Kalau dibebani dengan pekerjaan yang bukan pekerjaan dia. Karena kadang-kadang suami ngomong, aku butuh bantuanmu, engkau perlu kerja lagi. Ada istri yang mau berhenti kerja biar suami yang fokus. Suaminya kadang-kadang gak mau paham. Katakan kepada suami, aku gak berhenti bekerja. Aku hanya berhenti cari uang. Aku gak berhenti bekerja. Gak ada perempuan berhenti kerja. An-nisa syaqaiqur rijal. Kata Nabi, perempuan itu belahannya laki-laki. Kalau perempuan nggak bekerja, negeri ini pincang. Bisa tutup Indonesia. Tapi ingat, bukan mencari uang. Bekerja. Kalau memang ada kebutuhan, tadi kebutuhan, ya lain lagi ceritanya kebutuhan. Diperbolehkan. Tapi sejenis perempuan nggak sembarangan. Karena rumah itu menjadi penjaga, pelindung buat para wanita. Tinggal bagaimana mengkondisikan hatinya. Itu semua tugas wanita. Secara umum, dia menjadi seorang ibu, dia menjadi seorang suami. Dia menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri, mendidik anak-anaknya. Ini ibadah secara umum. Di mana semua hidup kita niatkan lillahi ta'ala. Karena itu tugas. Katakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang kedua ada ibadah yang khusus. Ibadah khusus ya seperti sholat, puasa, baca Quran, bersedekah, umroh dan lain-lainnya. Bertafakur ya. Ini ibadah. Nabi SAW ketika menyebutkan tentang wanita, idza shallatil mar'atu khamsaha. Kalau perempuan sholat yang 5 waktu, ini yang harus menjadi prioritas dia.
Wa shamat syahraha, Ramadan, puasa. Yang punya utang ingat bulan Sya'ban ini lunasi utangnya. Wa ata'at zaujah. Kemudian yang ketiga Nabi menyebutkan taat sama suaminya. Ini ibadah yang berbeda nih, masuk ibadah umum. Tapi sesuai dengan perintah Allah, dia taat kepada suaminya. Wa hafizat farjah, dia menjaga kehormatan dirinya, maka dikatakan kepada dia, udkhulil jannah, masuklah ke surga dari pintu mana saja yang kau inginkan. Al-Imam Al-Baihaqi meriwayatkan sebuah hadis yang secara sanadnya didhaifkan oleh sebagian ulama, tapi sebagian menguatkan hadis ini dengan syawahid, dengan penguat hadis-hadis lainnya. Ini hadis dari Asma binti Yazid Al-Ansariyah, tun nisa ilaih. Dia siap menjadikan bapak ibunya sebagai tebusan buat sakabil haqqi ila rijal wan nisa. Allah mengutusmu dengan kebenaran kepada para laki-laki, kepada para wanita. Ya, disuruh tinggal di rumah, menetap di rumah, menjaga rumah. Wa maqda syahawatikum, kami menjadi tempat penyaluran syahwat para laki-laki. Wa hamilat auladikum, dan kami menjadi pengandung buat anak-anak kalian. Wa innakum mangin orang sakit, menghadiri pemakaman, berangkat haji, melanjutkan ibadah hajinya, dan yang lebih mulia dari itu adalah al-jihad fi sabilillah. Wa innar rajula minkum rah, atau berangkat jihad. Dia menjaga perbandingan lakum auladakum, kami yang mendidik anak-anak kalian. Fama nusyarikukum fil ajri ya Rasulullah. Kemudian apakah ada pahala yang kami juga dapatkan dari yang kami lakukan ini? Artinya dapat bagian pahala. Musyarakah itu apa, partnership ya. Dan kami partnernya kalian, kami juga dapat pahala enggak? Diikut sertakan enggak dalam pahala kalian? Pahala tadi jihadnya, pahala umrahnya, pahala hajinya, pahala berjuangnya. Faltafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila ashabihi wajhi kulli. Nabi menoleh kepada para sahabatnya dengan seluruh wajahnya. Artinya beliau menghadap kepada para sahabat. Thumma qala, hal sami'tum maqalata imra'atin qat ahsan min mas'alatiha fi amri diniha min hadi. Kalian pernah enggak mendengarkan ucapan perempuan yang lebih baik menanyakan tentang agamanya seperti pertanyaan, pulanglah engkau wahai perempuan, wa a'limi man khalfaki minan nisa, dan sampaikan pada perempuan-perempuan di belakang kalian, anna husna taba'uli ihdakunna li zawjiha, bahwasanya pelayanan salah seorang kalian yang baik untuk suaminya, wa talabi. Kembali Anda ingatkan, hadisnya secara sanadnya didhaifkan jiztu anhu. Aku tidak pernah mengabaikan dia kecuali yang aku nggak mampu. Artinya aku selalu berusaha melayani dia kecuali aku yang nggak mampu. Qala fa kaifa anti lahu. Melihat lagi bagaimana sikapmu sama dia, fa innahu jannatuki aw naruki. Suamimu itu adalah jaga harta suaminya. Apa syaratnya? Ikhlas lillah. Karena dalam semua hadis yang berkaitan dengan ibadah, innamal a'malu binniyah. Semua amalan itu harus ada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Semua orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Seorang suami pun yang bekerja tergantung niat. Kenapa engkau membersihkan rumah? Kenapa engkau mengindahkan rumahmu? Ada yang tujuannya untuk pamer sama sahib-sahibnya. Ada, bukan buat suami. Innamal a'malu binniyah. Nabi SAW menyebut dia. Pahala enggak jadinya. Kenapa? Innamal a'malu binniyah. Maka para wanita enggak ada ceritanya bosan. Dan boring. Rumah itu menjadi tempat yang paling indah. Dia bisa sholat. Masya Allah, dia bisa sholat duha berapa rakaat. Enggak punya kewajiban apa-apa. Dia bisa baca buku. Dia bisa baca Quran. Dia bisa berzikir. Dia bisa melaksanakan banyak hal. Karena memang inilah istana tempat ibadah dia. Barakallahu fiik. Itu mungkin dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Ana kembalikan ke moderator. Jazakillah khair. Nah. Berkata Ustaz, Ana dari Bristol.
Gimana ceritanya? Ini nikah, cuma nggak mau nikah. Maksudnya kayak kita di sini ada nikah Australia juga, ada cuman nggak ada nikah Islam aja. Terus si suami punya rumah, si istri punya rumah. Oh, Masya Allah, suami. Gimana? Maksudnya saya udah coba kasih saran untuk, saya bilang nggak bisa, di Islam itu nggak boleh seperti itu, harus salah satu tinggal di rumahnya itu. Tapi dia bilang enggak, saya nggak mau harta dia. Si suami mau ngasih hartanya ke si istri, tapi si istri nggak mau ngasih hartanya ke si suami. Barakallahu fiik. Solusinya gimana, Ustadz? Nah. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Masya Allah jamaah. Ahibati fillah, di sinilah pentingnya belajar. Pentingnya belajar agama. Agama ini bukan hanya ngurusin urusan sholat 5 waktu. Agama ini ngurusin hidup dunia dan akhirat. Urusan pekerjaan, urusan di luar rumah, yang sepertinya diurusin gitu loh. Kalau bicara kondisi tadi, yang pertama kalau memang ada kesepakatan, nggak ada masalah. Umpamanya sang istri sebelum dinikahin mengatakan, aku mau menikah dengan engkau tapi jangan dikeluarkan dari rumahku. Jangan dikeluarkan dari rumahku. Aku tetap di situ. Ketika dikatakan engkau tinggal bersamaku, sami'na wa ata'na. Selama perintahnya itu tidak bertentangan dengan agama, seharusnya istri yang pindah ke rumah suami. Tapi kalau ada persyaratan, maka ada pilihan suami yang pindah ke rumah istrinya. Umpamanya kalau gitu aku yang tinggal sama engkau. Kata istri nggak apa-apa umpamanya. Ini kalau ada persyaratan. Kalau tidak ada persyaratan, kembali kepada hukum asal, itu istri harus suami milik suami. Namun suami punya kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya. Kewajiban sandang, pangan, papan itu kewajiban seorang suami. Istri nggak punya kewajiban itu. Suami bukan. Tapi berkaitan dengan tujuan pernikahan. Apa sih tujuan pernikahan? Apakah hanya untuk menyalurkan syahwat? Enggak. Ada sakinah, ada mawaddah, ada roh. Siapa yang bisa mendatangkan itu? Istrinya. Kalau istrinya nggak ada, ya akan berdampak negatif nanti kepada kehidupan suami. Mungkin dikasih nasihat seperti itu. Ini Assalamualaikum Ustadz dari Sydney nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhali. Iya, mau tadi yang Ustadz cerita tentang sekolah perempuan-perempuan, laki-laki. Mohon maaf Ustadz, kalau dengar cerita-cerita kerabat tuh banyak sekali yang justru naudzubillah min dzalik, justru mancing campur aja deh daripada ketularan kayak apa gitu ya Ustadz. Gimana ya Ustadz? Barakallahu fiik. Jazakallah khair. Nah, ahibati fillah. Kalau bicara ada, iya, penyimpangan itu ada. Kalau sekolahnya tidak sesuai dengan syariat. Kalau sekolah laki dengan laki, ada kejadian-kejadian, ada. Rutin buat anak-anak kita. Karena secara fitrah, memang nggak bisa digabungin. Di beberapa tempat, laki-laki itu, di pesantren nih, Anda lihat sendiri. Itu mandi pada telanjang semuanya. Laki-laki semua, oh, kita kan laki-laki semua. Ini kan tidak sesuai dengan syariat. Kadangkala mereka yang kita lihat jamaah mungkin di barat ya, di Australia mungkin, harus diperbaiki, harus diluruskan. Tapi bukan berarti kita kemudian meninggalkan yang sesuai dengan syariat. Kalau dikatakan tadi kumpul laki perempuan, apa yang akan terjadi? Bukan LGBT, perzinaan yang terjadi. Hanya saja di sebagian tempat perzinaan dianggap oh biasa. Semuanya laki di masjid itu. Terus gimana? Ya alhamdulillah. 95 orang dari yang 5 orang ini, ya itu tugas lembaga pendidikan. Yang belum paham tentang batasan menyentuh dengan yang bukan mahram Ustadz. Seperti ada ini kakak sepupu udah nganggep dengan adik sepupu laki-lakinya tuh seperti adiknya sendiri, adik kandung gitu Ustadz. Allah khairan. Nah, ya ahibati fillah. Kembali masalahnya apa? Masalahnya
kita nggak belajar Islam. Kebanyakan kita itu Islamnya keturunan. Sehingga tatkala nanti ada penjelasan-penjelasan yang tidak sesuai dengan budaya dan tradisi yang telah dijalankan. Contoh nih, ketika anak pulang dari pesantren pakai jenggot, ribut. Kenapa pakai jenggot? Kenapa pakai jenggot? Anak sebutkan. Ya, sunnah Nabi SAW. Anak ngomong. Maka kita bicara wahyu, bukan perasaan. Maka sekarang bagaimana menghadapi orang-orang yang tadi nggak paham ya? Kita sampaikan kepada mereka. Bahwasanya subhanallah, ternyata anak baru tahu. Katakan, anak baru tahu. Bahwasanya semakin dekat hubungannya itu, yang bukan mahram, biasanya setan akan semakin menggoda. Karena orang-orang di luar sana akan menganggap, oh boleh. Jadi mungkin untuk sejak saat ini kita nggak perlu salaman lagi. Yang jika hubungan kekerabatan, yang di situ kita disuruh menyambung silaturahim. Tapi bukan disuruh untuk melanggar syariat dalam silaturahim itu. Dan ketika anak nggak mau salaman sama istrinya paman, umpamanya sama sepupu-sepupu, tapi bukan gitu loh. Dia seperti tapi bukan. Barakallahu fiik. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Pertanyaan dari Melbourne. Mau tanya, seorang wanita yang ingin menikah tapi abahnya udah meninggal. Terus dia anak perempuan satu-satunya. Gak ada saudara lakinya lagi dan gak ada saudara dari pihak abah, cuman perempuan dari pihak abahnya. Adanya paman saudara ibu dari saudara ibu atau hal. Bagaimana lebih baik dinikahin sama halnya atau dengan wali hakim? Barakallahu fiik. Iya. Sepertinya kalau kondisinya memang tidak ada mahram. Tidak ada mahram, tidak ada wali ya. Karena wali itu kan dari pihak laki-laki, bukan dari pihak ibu. Jadi perlu difahami, kadangkala perempuan itu merasa dia punya hak, ibu itu merasa punya hak. Enggak. Yang punya hak kewalian itu adalah dari pihak laki-laki. Ayahnya, saudara ayahnya nantinya umpamanya. Kalau memang tidak ada, maka yang menjadi wali adalah hakim. Nanti sampaikan ke hakim kondisinya seperti ini, tinggal hakim bisa mewakilkan nanti kepada halnya. Nggak ada masalah ketika hakim mewakilkan kepada halnya menjadi wali wakil. Li'anna sultan waliyu man la waliyalahu. Nabi SAW menyebutkan bahwa pemimpin itu adalah wali bagi yang tidak ada walinya. Selama ada walinya, ya harus kepada walinya. Tapi kalau walinya nggak ada, kembali kepada hakim. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz dari Kuala Lumpur mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Apakah boleh seorang perempuan menjadi imam untuk seorang perempuan yang lainnya, baik dalam sholat fardu maupun sholat sunnah? Contohnya pergi sholat tarawih berjamaah dengan muslimah lainnya keluar rumah tanpa mahram. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Iya, hibati fillah. Pertama, bagi wanita tidak disyariatkan berjamaah ya. Kalau mau berjamaah boleh dia, tapi tetap di rumahnya. Kalau dia mau sholat berjamaah di masjid, silahkan, boleh juga. Tapi sholat di rumahnya tetap lebih utama. Ingat, khairun, kata Nabi SAW. Lebih baik daripada dia sholat di masjid. Bagaimana perempuan jadi imam buat perempuan lain? Boleh, nggak ada masalah perempuan jadi imam buat perempuan lainnya. Sah sholatnya, dan mungkin akan dapat pahala jamaah. Tapi yang jelas sholat di rumahnya dia itu sudah kemuliaan bagi dia. Bagaimana kalau dia harus keluar rumah tanpa mahram? Bicara keluarnya perempuan tanpa mahram, gak apa-apa. Yang gak boleh itu perempuan safar tanpa mahram. Kalau sekedar keluar rumah yang tidak butuh safar, maka diperbolehkan bagi dia.
untuk keperluan. Boleh jadi keperluannya dia, Ustaz, anak kalau sholat di rumah umpamanya, ya sendirian itu bacaannya pendek-pendek Ustaz. Tapi kalau anak sholat sama fulana, anak merasakan lebih khusyuk ya di rumahnya. Dan di fulana ini juga bacaannya bagus, banyak bacaannya, insya Allah nggak ada masalah gitu loh. Ada apa ya? Ada target lain gitu loh. Bukan hanya dia mau keluar rumah, tapi ada sesuatu yang dia inginkan. Kadang kalau sholat sendirian, anak males Ustaz. Tapi kalau sholat berjamaah, kayaknya anak semangat karena banyak teman-temannya. Insya Allah nggak ada masalah. Ada wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Ini Ustaz, jadi ini ada kasus. Jadi seorang ibu itu membutuhkan uang. Terus dia untuk rumah, untuk memperbaiki rumah. Kemudian anaknya, bilanglah anaknya nih si anak yang paling besar, ya ini dia bilang sama ibunya, daripada diperbaiki banyak uang, jual saja rumah itu sama saya. Terus mereka, ibu dengan anaknya yang paling tua ini sepakat dengan harga tertentu, taruhlah misalnya 100 juta. Kemudian dan tidak bisa cash, jadi si anaknya minta tidak bisa cash, mungkin hanya beberapa tahun gitu untuk melunaskan. Berjalannya waktu, setelah beberapa tahun ternyata di daerah rumah mereka itu rumah dan tanah itu menjadi naik harganya. Dan si anak bilang saya nggak mampu dengan harga segitu. Terus si ibu ini menawarkan lagi ke anaknya yang lain dengan seharga yang baru. Terus anak yang bungsu ini menyanggupin untuk membeli dengan harga yang baru. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana akad pertamanya ini antara ibu dengan anak sulungnya ini? Tunggu, Afan, Ana mau tanya. Kan sudah terjadi akad. Jadi rumah ya, itu sudah miliknya anak sulung. Ya, jadi si ibu dengan anak ini sudah akad misalnya 100 juta. Tapi ibunya ini minta cash. Sementara si anaknya ini bilang tidak bisa cash. Dia mungkin bisa bayar dalam tempo 3 tahun. Nah, ternyata dalam 3 tahun ini harga rumah itu menjadi naik, tidak 100 juta lagi. Taruhlah misalnya jadi 200 juta. Nah, akhirnya ibu ini menawarkan ke anak yang lain yang lebih mampu untuk membeli rumah itu yang seharga 200 juta. Iya, siap. Berarti akad yang pertama tidak terjadi, anak belum bayar. Sudah bayar tapi masih nyicil gitu Ustaz. Nah, iya, kalau bicara sudah bayar berarti itu sudah jadi milik si anaknya. Ya, jadi maksudnya pertanyaan saya gimana ibu ini sebenarnya gimana gitu terhadap anak-anaknya gimana? Jadi sementara anak yang lain itu pada protes gitu. Jazakallah Ustaz. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Nanti coba ditanyakan kepada ustadz yang lebih berkompeten dalam bidang muamalat ya. Yang ana fahami, ketika terjadi akad, jadi rumah itu jadi milik. Walaupun dia kredit, miliknya. Tadi dikatakan 100 juta. Dia nggak bisa cash, ibunya minta cash. Tapi anak bicara 3 tahun. Ibunya menerima. Ibunya menerima. Artinya ibu menerima, oke, saya terima 3 tahun. Ketika 3 tahun tidak dibayar, kan utang si anak ini sebenarnya. Kalau rumah itu sudah jadi milik si anak. Tinggal untuk melunasi utangnya, bagaimana anak ini? Karena bukan milik ibunya lagi rumahnya. Kalau sekarang ibunya mau menjual, itu bukan milik ibunya. Seperti itu. Maka mungkin perlu ditanyakan, karena sejatinya ketika terjadi akad, barang itu sudah jadi milik pembeli ya. Milik pembeli, tinggal umpamanya ketika pembeli tidak mampu melunasi, ya nanti terjadi dialog, gimana aku minta dilunasin. Kalau kau nggak bisa bayar, ya nanti rumah itu mungkin dijual kembali untuk dia ngambil uangnya dia. Jadi sejatinya akad itu sudah terjadi. Jadi sang ibu nggak bisa sejatinya dia menjual karena itu sudah jadi milik anaknya. Hanya yang bisa ibu lakukan itu adalah meminta bagiannya dia. Dengan cara mau rumahnya dijual, pokoknya ibu minta uangnya ibu. Artinya bagiannya ibu yang 100 juta mungkin kurang 50 juta itu diberikan. Karena itu sudah jadi milik anaknya.
Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin perlu ditanyakan kepada ustadz yang lebih berkompetennya dalam masalah muamalat ini. Jazakillah khair. Nah. Assalamualaikum Ustadz, Sydney. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhali. Barakallahu fiik. Mau tanya Ustadz, bolehkah seorang makmum memberikan instruksi ke imamnya, misalnya gini Ustadz, tolong ya sholatnya pelan-pelan, rukunya ininya soalnya saya kakinya sakit. Boleh nggak itu Ustadz? Jazakallah khair. Masya Allah. Boleh sebenarnya jamaah. Jadi imam itu, Nabi SAW memerintahkan imam itu untuk memperhatikan makmumnya. Kejadian Mu'ad bin Jabal yang menjadi imam sholat isya pada waktu itu, kemudian dia membaca surat Al-Baqarah, lalu menyebabkan salah satu dari jamaahnya itu memisahkan diri sholat sendiri. Kemudian berita itu sampai kepada Nabi SAW. Nabi memanggil Mu'ad sebagai imamnya. Nabi menegur Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu wa sallallahu ala nabi wasallam. Afattanun ya Mu'ad, apakah kau hendak menimbulkan fitnah dengan apa kelakuanmu ini gitu loh. Idza shallaita bin nas, kalau kau salat bersama orang, Nabi iqra bisabbih isma rabbikal a'la, suruh baca ini, baca ini, dikasih arahan sama Nabi SAW. Surat-surat yang pertengahan dari Al-Mufassal ya. Kenapa Nabi mengatakan itu? Dalam riwayat lain, fakhaffif, salat kalau engkau salat, ringankan salatnya kalau engkau jadi imam. Karena di belakangmu ada orang yang sakit, ada yang tua, ada yang dzal hajah, ada yang punya keperluan. Jadi di sini seorang makmum ketika dia tahu imamnya ini umpamanya sholatnya panjang, sedangkan dia ini mau safar umpamanya, dia mengatakan, Pak Imam, afwan saya musafir, saya mau berangkat, nunggu apa? Nunggu kereta atau nunggu pesawat, bentar lagi mau berangkat, mau boarding, mohon tidak panjang-panjang. Gak ada masalah dia meminta seperti itu karena ada sebabnya. Seperti yang dikatakan imam, tahu dia imamnya ini sholatnya umpamanya gerakannya agak cepat gitu loh ketika dia ruku, ketika dia sujud, karena dia masih muda. Sedangkan yang tua ini kadang-kala perjalanan dari berdiri menuju ke sujud itu butuh beberapa detik gitu loh. Tahu-tahu dia belum nyampe, imamnya sudah Allahu Akbar gitu. Jadi nggak ada masalah karena memperhatikan kondisi makmum itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Dari Perth lagi. Bagaimana sikap seorang suami menghadapi istri yang tidak memperhatikan pekerjaan rumah dan juga tidak mengurus anak dengan baik, sedangkan suaminya itu selalu mengeluh ke temannya kalau dia udah nggak tahan dan nikah lagi Ustadz karena sudah punya anak, jadi dia tetap mempertahankan. Jazakallah khairan. Iya. Tadi kita sampaikan bahwasanya seorang laki-laki itu punya dua alam. Alam luar, alam dalam. Alam luar itu tadi dia bekerja pula, dia bekerja, berusaha, ya berupaya. Pulang capek dia. Dia kepingin alam batinnya itu mendapatkan kedamaian, ketentraman. Dia nggak pengen ribut sama istrinya ya. Dia kepingin lihat rumah itu bersih, anak-anak udah pada ngaji, udah pada ayu-ayu yang perempuan, ganteng-ganteng yang laki, datang bapaknya, anak-anak menyambut. Itu yang diinginkan suami. Gimana kalau suami tadi tidak mendapatkan hal itu? Dia berpikir, gimana caranya? Dia nikah lagi. Nggak masalah dia nikah lagi. Kalau memang dia berpikir, anak mau menceraikan ini Ustaz, kasihan sama anak-anak. Ya sudah, dia nikah lagi. Mudah-mudahan dengan cara itu dia mendapatkan kedamaian. Maka di sini pentingnya seorang laki-laki untuk tidak salah pilih istri. Karena boleh jadi dia dapat istri sama aja kayak yang dulu. Maka tolong lebih selektif lagi ketika memilih pasangan hidup. Karena ada wanita-wanita yang istilahnya Syekh Bakar Abu Zaid, kharraja wallaja. Keluar masuk rumah kerjanya, gak ada syukurnya, maunya ini, maunya itu. Padahal tadi ada tugas yang harus dilakukan perempuan, ada tugas yang harus dilakukan laki-laki. Kecuali ini lakinya gak memenuhi kebutuhan dia. Nafkah gak diberikan, ya dia keluar, dia kerja buat kehidupan dia. Kalau gak mati dia nantinya. Hadza wallahu a'lam bishawab.
Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhal. Iya, saya cuma mau maksudnya ingin bertanya gitu mengenai wanita ini yang Afwan, masuk suaranya di bisa rumah. dibesarin? Mau bertanya tentang wanita yang bekerja, maksudnya untuk tetap di rumah gitu. Saya hanya ingin mencari tahu atau saya sendiri maksudnya mengalami gitu dalam kehidupan sehari-hari untuk mencari, misalnya nih contoh ingin mencari seorang dokter wanita itu susah sekali, padahal kenapa tidak, maksud saya gini, kenapa tidak perempuan-perempuan yang memang ini mampu untuk menjadi seorang dokter itu memang bekerja di luar rumah karena memang sangat diperlukan oleh para wanita gitu. Jadi solusinya itu bagaimana untuk wanita-wanita yang memang sebenarnya dia juga ingin di rumah, tapi dia juga punya kemampuan untuk memberikan maslahat kepada umat gitu. Jazakallah khair. Insyaallah, barakallahu fiik. Masya Allah. Ya jemaah, begini, ketika para wanita itu sekolah di luar rumah, menempuh perguruan pendidikan tinggi, nasihat ana, hendaklah dia sekolah yang memang dibutuhkan oleh kaumnya, dibutuhkan oleh para wanita. Kali kadang-kala perempuan ini sekolah, ya menempuh perguruan tinggi yang sebenarnya ilmu dia itu laki-laki bisa ngerjain gitu. Biar mereka ngerjain. Engkau kerjakan sesuatu yang dibutuhkan oleh para wanita. Contohnya tadi yang disebutkan, dokter perempuan. Jadi kalau mau belajar perempuan melanjutkan, bekerjalah atau belajarlah ilmu yang memang diperlukan oleh kaum wanita. Terus gimana dengan seorang wanita tadi? Ketika banyak dokter perempuan, tugas mereka tidak akan berat. Artinya perempuan ini bisa praktek umpamanya hanya pagi, jam 8 sampai jam 12 dia udah pulang ya. Karena ada perempuan yang dia melihat ilmu yang dia miliki, kemudian kebutuhan banyak, dia bisa dipakai di rumah sakit ini, rumah sakit itu, rumah sakit itu. Namun dia lupa dengan kewajiban asalnya. Jadi kalau kita bicara ada yang wajib, ada yang sunnah nih. Jangan sampai sibuk mengerjakan yang sunnah, yang wajib ditinggalin. Maka silahkan perempuan, tadi kita udah sampaikan bosnya. Tinggalnya perempuan di dalam rumah itu perintah. Allah memerintahkan. Keluarnya perempuan dari rumah itu rukhsah. Ketika ada perlu, ada hajat, ada darurat apalagi ya. Kalau dikatakan tadi perempuan keluar rumah, tafadhol silahkan. Tapi jangan sampai meninggalkan kewajiban. Ada aturan yang perlu dia jalankan ketika dia keluar rumah. Tidak bersolek seperti bersoleknya orang jahili. Jadi jangan sampai wanita itu menjadi lilin. Nah, dia ingin berbuat baik kepada umat. Tapi jangan menghancurkan dirimu sendiri. Kenapa? Engkau sebagai seorang ibu, engkau punya anak. Engkau sebagai seorang istri, engkau punya kewajiban. Dan suamimu butuh sama dirimu sebagaimana orang-orang itu butuh. Kalau orang-orang itu butuh, artinya jadi fardu kifayah. Fardu kifayah itu kalau sudah ada yang ngurusin, selesai, nggak wajib buat kita. Tapi kalau melayani suami, ini fardu ain. Artinya istri punya kewajiban, nggak bisa dia mengatakan, oh biar orang lain yang layani suami. Bisa, dia bisa menyalurkan syahwatnya hanya kepada istri. Mungkin seperti itu, jadi perlu ada pertimbangan antara mana yang utama dan mana yang lebih utama, sehingga para wanita tetap bisa berkhidmat kepada masyarakat, memberikan manfaat dengan ilmu yang dia miliki tanpa dia melanggar syariat, dan di sisi lainnya dia tetap melaksanakan tugasnya sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, sebagai seorang pencetak generasi masa depan. Barakallahu fikna. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari KL Ustadz. Ana mau bertanya, bagaimana kalau suaminya yang menyuruh istri untuk berbuat yang maksiat lah, misalnya kayak tadi tabaruj di acara kondangan biar nggak malu-maluin gitu, dandan lah gitu, cuman nggak mau yang biasa-biasa aja, maunya yang sampai tabaruj, atau menyuruh istrinya bekerja karena merasa kurang di rumah.
itu kan memang kita harus mengingatkan lah. Tapi ketika masa-masa suami itu belum sadar, apakah kita mengikutinya atau kita kekeh gitu nggak mau melakukan, takutnya terjadi pertengkaran atau bahkan mungkin terjadinya perceraian. Jazakallah khairan Ustaz. Masya Barakallahu Allah, fiik. barakallahu fiikum. Nah, subhanallah jemaah, pertanyaan ini menggugah ya. Di mana ada suami-suami yang gak paham tentang agama Islam, kecuali dari lingkungan tempat dia hidup. Kita melihat lingkungan kita ini terjadi perubahan yang drastis ya. Perempuan-perempuan yang gak pakai jilbab, tahu-tahu pada pakai jilbab. Yang membuat sebagian laki-laki itu gimana sih? Kok dia bisa pakai jilbab kayak gini? Perempuan atau istrinya pakai jilbab bukan karena perintah suami. Padahal seharusnya suami yang menyuruh istrinya pakai jilbab. Seharusnya seperti itu. Suami yang akan diminta pertanggungjawaban sama Allah ketika istrinya melakukan perbuatan dilanggar syariat. Pernah ada seorang perempuan di Jakarta, dia cerita, Ustaz, ana gimana ngadepin suami ana, Ustaz? Ana udah hijrah, ana udah pakai jilbab. Kata suami ana lebih suka anti pakai you can see. Gitu. Ini masalah suami yang seperti ini. Apa yang harus dilakukan istri gitu? Ketahuilah bahwa awthaqu ural iman, tali keimanan yang paling kokoh yang menunjukkan kita sebagai seorang mukmin adalah al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Bukan cinta karena bapak, karena suami, karena anak, bukan. Bukan karena harta, tapi karena Allah. Benci karena Allah. Kalau suami memerintahkan kepada perintah yang tidak sesuai dengan landasan syariat, yang Allah murka, maka jangan ditaati, jangan dituruti. Tinggal bagaimana cara menolaknya, cara memahamkannya agar tidak terjadi pertengkaran. Sampaikan kepada suami, contohnya ini, maaf mas, aku tuh cinta sama engkau. Aku tuh punya kewajiban berbakti sama engkau, nurut patuh sama engkau. Tapi aku juga punya kewajiban sama Allah Azza wa Jalla. Kalau ternyata perintahmu itu tidak sesuai dengan perintah Allah, aku mohon maaf. Aku lebih berat sama Allah Azza wa Jalla karena dia yang menciptakan aku. Jadi beri penjelasan kepada suami. Terjadi keributan? Mungkin. Terjadi perceraian? Tidak ada masalah kalau perceraian karena Allah Azza wa Jalla. Bagaimana Nabi Ibrahim AS diusir sama bapaknya. Karena dia nggak nurut sama bapaknya. Dia terus mendakwain bapaknya. Maka hendaklah para wanita ini mencintai suaminya karena Allah, membenci suaminya karena Allah. Sehingga mereka menjadi dua insan yang bergandengan tangan menuju ke surga Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau yang satu menolak perintah Allah, mengabaikan perintah Allah, sang istri nurutin, ya berarti mereka sama-sama menuju ke tempat yang tidak menyenangkan. Maka tetap nggak boleh taat, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, nggak boleh taat kepada makhluk kalau di situ ada unsur berbuat maksiat kepada sang pencipta. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pertanyaan dari Canberra. Bagaimana jika pendapatan suami tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga? Bolehkah istri bekerja untuk membantu suami? Misalnya di Australia. Afan, bisa diulangin, pendapatan suami tidak cukup? Ya, pendapatan suami tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga. Bolehkah istri bekerja untuk membantu suami? Misalnya di Australia ini jika anak bungsu sudah berusia 7 tahun dan suami pendapatannya masih kurang, istri dianjurkan bekerja atau diwajibkan karena setelah anak berusia 7 tahun pemerintah sudah tidak memberikan bantuan lagi untuk keluarga tersebut. Jadi supaya kebutuhan keluarga tidak kekurangan, istri dianjurkan bekerja juga. Jadi, kalau anak umur 7 tahun, apa nggak bisa bikin anak lagi supaya anaknya terus dapat? Mungkin udah umur udah capek Ustaz. Udah uzur. Tapi kalau kerja bisa dia? Kerja insya Allah bisa. Baik, dengan kemampuan. Barakallah. Barakallahu fikum.
Ya ahibati fillah. Yang pertama, kita perlu membedakan antara kebutuhan hidup dengan gaya hidup. Ada perbedaan. Seorang yang bekerja untuk kebutuhan hidup, bekerja untuk memberikan nafkah kepada orang tuanya, kepada anaknya, untuk dirinya sendiri, Nabi SAW mengatakan fahuwa fi sabil. Dia di jalan Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau dia bekerja untuk gaya hidup, untuk pamer, untuk berbangga-banggaan, fahuwa fi sabil syaitan. Dia di jalan syaitan. Kembali kepada pertanyaan, bagaimana hukumnya perempuan membantu suaminya? Enggak apa-apa membantu suaminya. Silahkan selama pekerjaannya sesuai dengan fitrah dia, tidak melanggar syariat, dan tidak menyebabkan dia menelantarkan kewajiban dia. Ingat, istri punya kewajiban. Jadi seharusnya yang bekerja double itu suaminya. Sampai kan kita butuh nafkah, anak butuh sekolah, ini listrik, ini makan, menjadi kewajiban. Maka suami yang seharusnya menambah. Kalau istri mau bantu, nggak apa-apa tadi, asalkan tidak menelantarkan kewajiban dia. Dan ini menjadi konsekuensi para suami juga. Ketika istrinya membantu, maka akan ada beberapa kewajiban yang nggak bisa dilakukan istri. Istri pulang rumah capek, udah bantuin engkau. Ini konsekuensinya. Jadi anak rasa perlu dipertimbangkan, kalaupun harus bekerja, tolong memilih pekerjaan, mungkin bisa kerjaan yang dari dalam rumah. Sekarang ada banyak hal ya yang bisa dilakukan dari dalam rumah. Tapi kalau nggak mungkin, maka tolong cari pekerjaan yang sesuai dengan fitrahnya dan tidak melanggar aturan syariat. Hada wallahu a'lam bishawab. Afwan Ustaz, untuk putaran ketiga gimana Ustaz? Putaran ketiga ini berapa soal Kak Evi? Ada sekitar 4 state yang ngumpul aja Ustaz. Nggak ngumpul nggak? Iya. Baik, Boleh? mudah-mudahan cukup. Amin. Oke, silakan Brisbane. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustadz tentang ini luar tema Pak Ustadz tentang Al-Quran. Mana yang paling abdul kalau kita walaupun bukan dalam Ramadan atau di luar Ramadan, baca Al-Quran yang 30 juz dalam 1 bulan atau baca cuma Al-Baqarah aja itu bolak-balik katam ini Khatam Al-Baqarah doang gitu membaca. Ya, terus boleh lagi atau yang 30 juz sebulan. Masya Allah. Sejak sekulakir. Barakallahu fiik. Ya ahibati fillah. Mana yang lebih afdal? Maka lebih afdal membaca Al-Quran full. Nabi SAW ketika ada seorang sahabat, Nabi menganjurkan untuk menghatamkan Quran setiap 1 bulan. Dia hatam Al-Quran. Hanya yang perlu difahami adalah hatamkan Quran tiap bulan, tapi usahakan dengan artinya. Paham gitu. Karena setiap kali baca kita akan dapat hadiah dan hidayah dengan apa yang kita fahami. Sebagian orang membaca yang penting hatam. Usahakan membaca dengan artinya, dan ketika punya waktu lebih, bisa lebih dari itu silahkan. Dan insya Allah bisa ya, artinya khususnya buat para wanita. Nah lihat wanita ketika dia nggak bisa hatam tiap bulan ini, yang di rumah ya, ada masalah sama dia. Waktu dia panjang. Kalau dia mengatakan bosan, boring, bisa. Sama artinya bisa insya Allah. Barakallahu fiik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Ada titipan pertanyaan Ustaz ini. Nah. Katanya sering lihat di YouTube, di Instagram gitu-gitu Ustaz, kayak orang laki-laki menikah tapi langsung 3 perempuan gitu Ustaz, terus dipajang semuanya gitu Ustaz. Itu gimana hukumnya ya? Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Ahibati fillah. Mau nikah dengan 3 perempuan, nggak apa-apa. Tapi kita tahu pernikahan itu sejatinya bukan lewat perempuan tersebut. Menikah itu, yang menikahkan itu wali. Bukan laki sama perempuannya. Tahu-tahu 3 perempuan, enggak sebenarnya. Dia menikah itu saat nggak bisa nikah langsung dengan 3 perempuan itu nggak bisa. Yang ada nikah dengan istri pertama, dia melakukan akad nikah dengan bapaknya.
Jadi nggak ada istilahnya semuanya itu istri pertama, nggak ada. Dia akad nikah dengan bapaknya istri pertama. Dia katakan gabil tu nikaha wa tazwija bil mahril madkur. Setelah itu dia melakukan akad nikah lagi dengan mertua yang satunya. Ini jadi istri keduanya. Lalu dia melakukan akad nikah lagi dengan mertua yang ketiga. Jadi dia punya 3 istri. Istri pertama, kedua, ketiga. Nggak ada masalah, nggak apa-apa gitu loh. Dan akad nikah itu nggak harus langsung masuk. Bisa jadi dia melakukan akad nikah, kumpul sama istrinya nanti di waktu yang lain gitu ya. Karena kita tahu ketika menikah dengan seorang laki-laki menikahin janda istri keduanya, dia punya waktu 3 hari khusus. Kalau nikah sama gadis lagi, dia punya waktu khusus 7 hari sebelum pembagian. Adapun masalah memajangnya ini, disinilah kenapa dipajang. Kan innamal a'malu binniyat. Memajang istri untuk ditunjukkan kepada orang lain juga bukan hal yang baik gitu. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, silahkan. Apa putus? Kayaknya habis pertanyaannya. Taib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal. Mengerjakan pekerjaan rumah tangga memang akan mendapat pahala. Tapi terkadang hati ini sering tidak tenang karena merasa kurang waktu untuk ibadah lainnya. Misalnya membaca Al-Quran. Di lain pihak, saat suami juga sudah membebaskan dari pekerjaan rumah agar lebih fokus beribadah. Tapi hati ini kadang tidak tenang karena merasa kurang maksimal menjadi ibu rumah tangga. Bagaimana mengatasi hal ini, Ustadz? Jazakallahu khair. Ibbati fillah. Memang kata Allah Azza wa Jal, innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan terus berkeluh kesah. Dikasih ini berkeluh kesah, dikasih ini berkeluh kesah. Kalau panas kenapa panas, kalau dingin kenapa dingin. Ahibati fillah. Jadilah seorang yang bijak. Seorang yang bijak itu seorang yang hakim, yang meletakkan segala sesuatu di tempatnya. Ketika dikatakan engkau tidak bisa maksimal melakukan pekerjaan rumah, maka lakukan dengan maksimal. Ibadahnya nggak maksimal. Salahnya ketika engkau melakukan kerjaan rumah, engkau tidak niatkan ibadah. Ketika engkau niatkan ibadah, semua jadi pahala. Bukan hanya sholat yang berpahala, engkau cuci piring berpahala. Maka kembali kepada niat. Jadi seorang wanita hendaklah meminta berkah kepada Allah untuk waktunya. Bagaimana nasihat Nabi SAW kepada Fatimah yang dia minta pembantu. Karena dia merasa kerjaan dia berat. Belum lagi harus beribadah ini dan itu. Apakah Nabi SAW memberikan pembantu kepada Fatimah? Enggak. Tidak. Kalau berpikir supaya dia bisa lebih fokus sholat, enggak. Yang dia kerjaan dari kerjaan rumah itu ibadah gitu. Kalau niatnya dia lillahi ta'ala. Nabi malah memberikan kepada Fatimah radhiyallahu ta'ala anha sallallahu alaihi wasallam amalan. Disuruh baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali sebelum tidur. Jadi seperti itu. Tolong para wanita ini, khususnya yang bertanya itu, dia menata hatinya. Dia meniatkan ketika dia melayani suami ibadah, ketika dia ngajarin anak ibadah, ketika dia punya waktu luang, khususkan untuk menambah ibadah yang lainnya. Tapi sejatinya semuanya diniatkan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bishawab. Kayaknya pertanyaan terakhir, tafadhali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya wanita memperpanjang kukunya? Memperpanjang kukunya. Mau ikut muri dia. Memperpanjang seperti apa maksudnya? Dipanjangin atau tapi nanti dipotong juga. apa? Dipotong juga. Nanti dipotong juga. Siap. Iya. Bagi para wanita kadang-kala mereka berhias untuk suaminya dengan memanjangkan kukunya.
Karena perempuan itu kalau kukunya panjang, bagus, jadi kelihatan tambah cantik. Nggak apa-apa dia perpanjang kukunya, tapi tidak lewat 40 hari ya. Karena Nabi SAW memberikan tauqid, pembatasan waktu 40 hari ya dipotong lah. Jadi tetap dia perpanjang nggak apa-apa ketika ada kebutuhan, tapi nanti juga setelah 40 hari ya dipotong, dikurangin, diindahin. Ada masalah insya Allah. Yang penting setelah 40 hari harus ada pemotongan untuk kukunya. Itu menurut pendapat yang lebih kuat tentang batasan waktu memotong kuku, mencabut bulu ketiak ya, kemudian berkaitan dengan bulu kemaluan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan pakaian yang mengajak laki-laki untuk memandang dia itu dengan kuku yang panjang-panjang yang kemudian diwarna-warna macam-macam. Maka tolong jangan sampai kita bertasyabuh dengan orang-orang seperti itu. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.